Jadi Yesus ini Tuhan atau manusia? Iya. B. Jadi Yesus Tuhan atau Allah manusia? yang memerlukan bantuan. Yeay. Lihatlah ini Kristen. Masalah generasi. Sudah bahas Alkitab tapi setelah ditanya Al-Quran, ya mengamai-ngo. Sudah bahas Al-Quran tapi ketika ditanya Al-Quran, tidak tahu menjawab. Jadi momot di sini. Kenapa? Takut jadi dijawab. Masakan Allah memerlukan pertolongan? Masakan Allah memerlukan pinjaman? Nah, gimana sih? Daripada Tuhanmu kehilangan surat cerai. Oke, Inilah bro. Kristen ya, Kristen. Mau ku tunjukin datanya, mau ku tunjukin. Kalau Mau ada ku salah tunjukin. kata, mohon maaf. Mau ku tunjukin kalau Tuhanmu kehilangan surat cerai. Mau ku tunjukin datanya. Silakan. Oke, Memangnya tunjukin siapa datanya ya. takut? Ya siapa takut, ini zaman internet bro, nggak bisa dibatasi. Yang penting kita apa? Berdasarkan data dan fakta. Ya kalau tidak berdasarkan data dan fakta itu namanya. Sabar, ku tunjukin datanya. Sabar. Bingungannya, kasihan lah Kristen ya. Kasihan sekali ya. Inilah Kristen. Tidak beradab, tidak berakhlak, marah-marah, emosi. Betul juga kata pendeta Melatop. Di mana ada kantong-kantong Kristen, disitulah ada kekacauan. Kata pendeta Melatop ya, bukan kata saya. Kacau itu di Timur Tengah. Ya banyak. Dia diserang oleh Kristen. Itu yang nyerang Amerika, Kristen. Nah, Negara-negara Kristen. iya, negara Kristen, perang salib, Hitler, Holocaust, itu Kristen. Yesus membantai Yahudi dalam Bible. Bawalah seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya. Bawalah ke hadapanku, bunuhlah di depan mataku. Mereka ke Australia. Kenapa mereka Pengikut jalan lurus. negara-negara Islam? Pengikut jalan Kenapa lurus. kacau? Coba. Pengikut jalan lurus. Coba kau buka Yesaya 50 nomor 1. Coba Imigran kau buka Muslim Yesaya berlomba-lomba. 50. Hey, Mereka ke Jerman. Baca Yesaya Inggris. 50 Kenapa? nomor 1. Mereka tidak mau di negara mereka, lagi kacau Timur Tengah. Itu fakta. Afghanistan saja dengan apa? Dan Pakistan lagi apa? Lagi perang. Nih. hey, perang. Kristen kan agama perang. Mereka tidak mau negara Islam. Kenapa? Lagi kacau. Baca nih. Begini ini ya, Yesaya 50 nomor 1 nih. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku? Nih Tuhanmu punya hutang di sini. Nih. Penagih hutangku, di sini siapa? Tuhanmu kan? Aku pernah menjual engkau. Sesungguhnya ya, oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Ini gimana nih? Tuhanmu punya utang. Data nih, data nih. Kalau Tuhan mau memerlukan pinjaman gimana, bro? Kalau Allah memerlukan pinjaman gimana? Ini Tuhanmu punya utang. Allah mau memerlukan ini punya pertolongan dan pinjaman. Ya gimana? Pertanyaanku samamu, ini Tuhanmu hutang sama siapa? Gimana Tuhanmu memerlukan pinjaman, bro? Kenapa? Ini Tuhanmu berhutang kepada siapa? Kalau Tuhan itu maha kaya, nggak mungkin memerlukan pinjaman. Nah, ini kenapa kok berhutang? Katanya maha kaya. Tapi hutang. Kenapa Tuhanmu memerlukan Ini pinjaman? hutang. Ini kenapa Tuhanmu berhutang? Hutang dengan siapa ini? Ke bank mana dia berhutang Tuhanmu? Utang di mana Tuhan? Quran surah Al-Baqarah. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya. Kenapa Tuhanmu memerlukan pinjaman? Ini Tuhanmu utang sama siapa? Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia jadi syarat berutang kepada siapa? Kamu harus menolong Allah. Tuhanmu ini berutang kepada siapa? Tuhanmu berutang kepada siapa? Kenapa memerlukan pertolongan? Katanya maha kaya tapi kok berutang. Katanya maha kuasa. Kenapa memerlukan pertolongan? Katanya maha kaya kenapa kuasa? utang? Kenapa memerlukan pertolongan? Katanya maha kaya. Kenapa? Kenapa dia punya Tuhanmu itu pinjaman? berutang kepada siapa?
Kenapa? Tuhanmu itu punya utang sama siapa? Katanya Tuhanmu itu kaya. Kenapa memerlukan pinjaman? Ya, Tuhanmu ini kok punya memerlukan utang siapa? pinjaman? Tuhanmu Yang ini benar, yang berutang mana? sama siapa? Katanya Tuhanmu enggak sama Ayo. dengan makhluk. Makhluk punya apa? Memerlukan pinjaman. Pengikut Makhluk jalan juga lurus. apa? Memerlukan Kutanya pertolongan. samamu. Ya. Kutanya Kenapa? samamu. Makanya Kutanya baca samamu. Al-Quran. Jangan Kutanya, cuma hafal. Tuhanmu, Jangan sibuk Tuhanmu membaca ini Alkitab. berutang sama Al-Quran siapa? aja enggak paham. Di mana? Jangan sibuk membahas Siapa? Alkitab. Tuhanmu ini berutang sama siapa? Perdalam saja ilmu Al-Quranmu. Karena Al-Quranmu aja nggak ada. turun aja, turunin ngerotos. Cuma Aku hafal paling tapi nggak nggak suka paham. diskusi Apa sama bedanya orang kayak dengan gini. burung beo? Nggak berbobot, Apa nggak ada bedanya ilmu. dengan burung beo? Pintar Nggak ada menirukan ilmu. tapi nggak paham. Ini Itulah Tuhanmu berhutang. Ini Tuhanmu punya Tuhanmu hutang punya loh. memerlukan pinjaman. Hutang loh. Al-Baqarah Hutang pada siapa 245. Jawab dulu, Ya, jawab. barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman Tuhanmu ini utangnya Allah sama akan siapa? Utang sama siapa? lipat gandakan kepadamu. Dia perlu pinjaman apa, bro? Ya. Dia perlu pinjaman apa? Nah, Hah? ini Tuhanmu berutang buat apa? Tuhanmu punya utang ini buat apa? Kenapa dia memerlukan pinjaman? Untuk beli apa itu, bro? Utang apa? Ini Tuhanmu utang sama siapa? Katanya Tuhan, kok berutang? Tuhanmu memerlukan pinjaman untuk beli apa itu, bro? Turunin aja, turunin. Aduh, aku males kalau diskusi. Kita diskusi baik-baik gimana? Oke, Berani saya hanya mau nunggu Kang Chan. Saya suka dengan Kang Chan, tapi dia sudah takut. Saya suka dengan Kang Chan karena dia apa? Dia bohong, maka saya mau bongkar kebohongannya. Aduh, justru kau yang bohong di sini. Oh, saya tidak apa. Saya tunjukkan Turun data aja, tadi. turunin. Aku juga tunjukin data. Saya tunjukkan data, tapi si Kang Chan itu bohong. Dia mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak bangkit. Saya tanya, mana ayatnya Yesus katakan, aku tidak bangkit. Makanya di mana Yesus mengatakan aku bangkit? Di mana Yesus mengatakan aku bangkit? Sudah tunjukkan tadi. Mana datanya Yesus bangkit? Di mana Yesus mengatakan aku akan bangkit? Mana Yesus mengatakan aku bangkit? Mana? Oh, banyak ayatnya. Ya coba tunjukin di mana? Coba tunjukin sama aku. Oke, Matius pasal 17 ayat 22. Saya baca ya. Baca. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, dia berkata, itu perkataan anak siapa itu? manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Anak manusia akan dibangkitkan ya. Anak Sekarang saya manusia tanya. adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu perkataan Yesus juga. Saya tanya samamu ya. Yesus manusia juga akan datang kembali. Saya baca lagi di Matius ya. Di Matius udah gantian ya. Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan atau bangkit? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Ya. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Oke. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Jawab. Oke. Akui dulu, Yesus bangkit tidak? Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Ya. Jawab. Oke. Akui dulu, bangkit atau tidak? Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Sebelum kita lanjut, Yesus bangkit tidak? Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Oke. Tapi Anda percaya kan dia dibangkitkan kan? Jawab pertanyaanku. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Oke, saya jawab ya. Dia dibangkitkan. Berarti Anda sudah percaya bahwa dia bangkitkan? Bukan bangkit sendiri ya. Tapi Anda percaya dia bangkit? Anda percaya dia bangkit? Ya, di mana Yesus mengatakan aku bangkit? Mana Yesus mengatakan aku bangkit? Percaya ya. Mana Yesus mengatakan aku bangkit? Mana Yesus bangkit? Di mana Yesus mengatakan aku dibangkit? Mana Yesus mengatakan? Ya mana? Ini tadi. Jawab. Matius. Oke. Anak manusia akan dibangkitkan pada hal yang ketiga. Yang kutanya, Yesus mengatakan aku bangkit mana? Yesus mengatakan aku akan bangkit. Sudah dijelas. Saya sudah baca. Sudah baca. Ada dalilnya. Oke. Itu dalilnya. Yesus sekarang saya tanya kamu. Di mana Yesus? Jawab yang dulu. diserupakan itu namanya siapa, bro? Di mana? Orang yang diserupakan itu namanya siapa, bro? Nggak mampu, dia ini nggak bisa diskusi. Anda sendiri nggak bisa jawab. Kau nggak bisa jawab. Di mana? Kau ngotot. Gini. Kita ngomong bahas Alkitab. Kita ngomong Tapi gantian. setelah ditanya Al-Quran nggak tahu.
Orangnya Gantian disalibkan di mana, ngomongnya. bro? Orang yang diserupakan itu disalibkan di mana? Ngomongnya gantian, Di bisa gantian Medan, nggak? di Jakarta, atau di Timur Tengah? Nggak bisa diskusi kau ini, aduh parah kau. Ayo, jawab. Kau ini parah. Kau kalau nggak bisa Nggak diskusi bisa jangan naik jawab. komal. Oke. Kalau nggak bisa diskusi Kemudian, jangan naik Muhammad komal. sunat itu Quran Kalau surah nggak bisa berapa? diskusi jangan naik komal. Muhammad Kalau nggak bisa sunat diskusi- Quran surah berapa? Perintah sunat itu kalau nggak bisa Quran surah kalau berapa? nggak bisa diskusi jangan naik komal. Ya. Kau yang ditanya Anda, nggak dijawab. Anda bertanya, Aku saya minta jawab. begini, Ketika saya tanya, begini. Anda nggak bisa jawab. Kok nggak Oke, bisa lebih baik jawab? saya turun ya, karena Anda nggak Oh ya bisa turun jawab. turun ya turun aja turun karena aku nggak ada ilmu. Mending kau turun, nggak ada ilmu kau di sini. Ya, karena Nggak ada Anda ilmu, nggak bisa turun. jawab. Saya Kau nunggu juga nggak bisa Kang jawab. Chan, tapi Kang Kau Chan dia di sudah mana? kabur. Kang Chan itu Eh. sudah kabur. Ya, lawan debat saya Kang Chan, tapi dia sudah kabur. Saya turun dulu ya. Kau aja Host, satu mohon pertanyaan maaf kau kalau aja ada kau salah nggak kata ya. nggak bisa jawab. Bro, sehingga Islam, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Kita hanya diskusi kan? Ya, Kita hanya sama-sama, diskusi. sama. Saya Ya, mohon maaf sama-sama. kalau ada salah kata. Oke, Iya shalom. sama-sama bangku, sama-sama aku juga ya. Ditanya apa larinya kemana? Orang ditanya di mana Yesus mengatakan aku bangkit. Di mana itu? Kok larinya kemana-mana kok? Di situ anak manusia yang dibangkitkan. Belum lagi ku tanya kau siapa yang bangkitin Yesus di situ? Kau ini nggak bisa diskusi naik komal. Ditanya apa, jawabannya kemana? Ten. Kau di tadi bubuk lu lawan Bang Kang Chan tadi kau itu. Macet total kau tadi. Bang Hos, Bakwan, monitor. Ini ketiduran semua ini di sini nih. Bang Wahyu, anak manusia dibangkitkan kok Bang Gaya, betul Bang. Di situ ternyata yang membangkitkan adalah Allah di situ. Allah yang membangkitkan Yesus di situ. Enggak ada Bang, Yesus itu bangkit sendiri. Apa kuasa Yesus emang? Yesus itu enggak ada. Yesus itu enggak ada kuasanya. Di Yohanes 5 nomor 30 aja Yesus mengatakan aku tidak akan berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Semua atas kehendak Bapa, di situ kuasanya Yesus. Dan kuasa Yesus sendiri pun diberikan oleh Allah Bapa di situ. Aduh. Monitor Bang Wan. Tidur semua di sini. Aduh. Abangku Bang Wan. Aduh, kok pada tidur semua. Ya udah aku izin turun dulu ya semuanya yang di bawah, saudara-saudaraku seislam, seiman. Aku izin turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lupa saya. Siapa namanya ya? Sahabat. Jadi dia tuh berdakwah langsung di Ka'bah, depan Ka'bah. Siapa namanya ya? Lupa, sebentar. Sahabat pertama, coba ya. Sahabat pertama. Bukan. Siapa ya? Aduh, lupa saya. Nah, pokoknya sahabat ini yang itu dari Salman Al-Farsi, dari sekampung ini senegara dengan Salman Al-Farsi. Betul. Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Makasih. Keren. Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini dia, kalau yang lain masih sir, dia berani. Nabi bilang panzir, dakwalah di tengah Ka'bah. Dia tahu, la ilaha, kurang begitu lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Intinya itu. Setelah dakwah ditonjokin. Cok banyak. Wah, digebukin. Balik lagi. Besoknya dakwah lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di ini lagi di apa, ditonjokin lagi sama orang-orang. Begitu. Ditonjokin lagi. Tapi ketika nanti ada Umar, Hamzah, mereka mulai segan. Mereka takut. Hingga pada nanti satu saat dakwah Nabi ini unstoppable. Jadi secara konsep ketuhanan nggak bisa. Ya Tuhan satu, nggak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Manusia atau makhluk nggak mungkin lah. Orang sensenya juga, hati juga dapat, nggak mungkin gitu. Terus yang kedua, nah ini yang paling penting ya, saya kira ya. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini berakhlak mulia. Nabi Muhammad merepresentasi akhlak yang mulia. Mohon maaf ya, bukannya ini. Gini, kalau kita lihat Yesus kita karena dalam diskusi perbandingan agama, izin ya. Lihat Yesus, coba baca Matius 23. Mulut Yesus tuh gitu. Ular beludak, keturunan ular beludak, bodoh, buta, kafir, munafik. Itu keseriusan. Makanya kan Yesus bermasalah kan di Yohanes pasal 10. Tapi Nabi Muhammad dalam Quran itu diberikan hilm. Kata, jika kamu tidak hilm, mereka akan lari. Jika tidak lemah lembut, mereka akan lari. Jadi Nabi Muhammad itu secara konseptual ketuhanan masuk, secara akhlak pun masuk. Coba lihat di Sirah Nabawiyah ketika Nabi mendapatkan wahyu. Apa kesaksian dari ring pertama loh? Ring pertama dari Siti Khadijah. Engkau ini orang yang jujur, tak ada kata dusta dari mulutmu. Engkau ini orang menanggung beban tetangga. Engkau orang begitu, itu kata ring pertamanya loh. Kalau istri kita, gimana suamimu? Mana nantilah. Berarti kita. Gimana itu? Gimana Kang Chan suamimu? Wah, tiktokan aja. Alah. Masalah. Gitu. Tapi itu karena ring pertamanya. Bayangkan, apa yang bisa unstoppable, tak bisa dibentuk, tak bisa dihentikan dakwah Nabi itu. Hingga akhirnya kan Pak Arom nanti. Saya ini berdoa kalau Pak Arom ini seperti Umar. Seperti Umar. Yes. Pak Arom seperti Umar. Tapi Pak Arom belum pernah nonjok Nabi kan? ada di kita. Ini yang bahasanya ini. Lebaran kan ada di sini yang menonjok Nabi dah. Menonjok Nabi palsu demi membela Nabi yang benar. Yes. Tapi nggak jadi. Gitu. Nah, terus nggak tahu jadi nggak tahu nggak. Nah, Kali. Aduh. Parah. Umat Islam tuh begini. Umat Islam tuh karakternya di mana-mana, seluruh dunia. Kalau dirinya itu dihina, itu nggak masalah. Dasar, saya terakhir disebut Azazil. Sebelumnya ular beludak, iblis. Saya disebut iblis, Azazil. Terus disebut apa lagi ya? Pokoknya, apalah satu lagi saya lupa. Disebut, tapi umat Islam itu karakternya begitu. Kalau dirinya dihina, biasanya nggak apa-apa. Bang Juma lihat, Bang Juma tuh dihinanya habis-habisan. Tapi kalau nabinya dihina, agamanya dihina, Allah dihina, udah itu goncang ke jantungnya itu. Panas sendiri. Goncangnya dijamin dah, asli. Lihat, dan itu manifestasi kebenaran, seriusan. Anda yakini orang tua Anda ini orang tua yang benar, bapak Anda ini bapak yang benar, ibu Anda ibu yang benar, dan Anda hasil didikan orang tua yang benar. Suatu saat ada yang menghina orang tua Anda bela habis-habisan, seriusan. Begitupun juga dengan Tuhan yang benar. Puluhan tahun aku kufuri Dia, sekarang aku sudah kembali kepada Dia yang menciptakan aku. Tuhannya dihina, mendidih itu, mendidilah ininya. Coba lihat Kristen.
Yesus terkutuk. Saya diskusi di Bandung, ada lawan bicara saya bilang begini, Yesus ini Melkisedek, manusia yang paling buruk kata dia, terkutuk. La haula wala quwata illa billah. Ini masalah generasi. Nah, saking unstoppable-nya nggak bisa dihentikannya kan diplomasi lah. Nanti juga ke Parom pasti banyak yang diplomasi, saya yakin. Banyak diplomasi Parom. Diplomasi kepada Nabi. Nabi belum bilang Nabi, dia Muhammad katanya. Gini aja. Hentikanlah dakwahmu. Kita ini saudara. Kasih harta mau enggak? Enggak ada. Harta. Kasih wanita paling cantik. Parom juga nanti begitu nanti. Kasih Mikana. Gitu kan, dia tuh pakai kerudung di atas, bawah pakai rok mini. Saya lihat waktu banyak. Iya. So tahu ini. Enggak, saya lihat ada VT-nya itu. Wih, pakai rok ini, dia bagi batu apel, pakai kerudung. Lihat TV jauh kamera menjauh, pakai rok mini. Salah. Segini ada tuh di bawah lutut iya gitu kan. Parah sih. Serius Kang San. Nanti saya cek lagi. Bagaimana koleksi kalau saya salah ya. Terus kalau mau apa harta nggak mau. Mbak Natali mau alafah juga luar biasa. Dia luar biasa. Sekarang dia jadi mujahidah. Kemana-mana dakwah luar biasa. Mu'alaf kita ini luar biasa ya. Saya saya belum minta maaf sama Mbak Natali ini. Assalamualaikum. Minta maaf saya Mbak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terakhir kita diskusi di roomnya Ustadz Arif sama Mbak Natali ya. Dan itu kayaknya agak sengit ya diskusinya. Luar biasa ya. Kodonditan mu'alaf ya. Kodonditan mu'alaf. Mbak Natalia mu'alaf. Mbak Arom mu'alaf. Ustadz Menakhim Ali mu'alaf. Luar biasa mu'alaf. Ustadz kayak nama juga kalau saya. Luar biasa. Tapi mereka ini ya, pasang badan ya untuk mujahid kita. Ustadz siapa dulu yang meninggal itu ketika naik ini tuh Jumat. Yahya Waloni. Ustadz Yahya Waloni. Luar biasa ya. Keren. Asli. Tapi ketika Nabi pun kabarkan begini, harta mau, wanita nggak mau. Kedua kamu Nabi Muhammad, kamu jadi presiden aja di Mekah, nggak mau juga. Itu. Nah, jadi yang begitu itu kalau kita ambil pelajaran, berarti akan ada juga ke Pak Arom, ke Mbak Natali, Pak Bang Dewa saya nggak tahu. ada janda cantik. Kata Dewa, istikharah dulu. Saya bilang apa itu? Tapi kata Nabi enggak. Kan diplomasi bagus. Orang musyrikin tuh tukang dagang. Orang-orang diplomasi bagus. Yaudah gini aja dah, kata gini aja. Kamu di dalam Sirah Ibnu Hisham ya. Yaudah gini aja. Gini, kami menyembah Tuhanmu. Setahun. Oke, tapi nanti tahun depan kamu ikut nyembah Tuhanku bareng-bareng kita pakai topi Sinterklas. Gitu kan? Gitu. Kalau di situ Nabi Muhammad diam dulu. Nabi Muhammad kalau tadi tolak, Nabi diam dulu. Apa kata Nabi? Nunggu wahyu. Nah, itulah bukti kalau Nabi itu nggak ngarang-ngarang, nunggu wahyu. Agak menarik kayaknya gitu. Kita berasumsi gitu. Nunggu wahyu begitu. Wahyu turun. Setelah wahyu turun malah mengatakan kebalikannya kan. Kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah pada orang-orang kafir itu tuh orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Surat yang sudah biasa kita kenal. Aku nggak akan menyembah yang kamu sembah, kamu pun nggak akan menyembah apa yang ku sembah. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Biasanya begitu, Pak Arom. Diplomasinya itu sesuatu yang kamu inginkan. Kedua, diplomasi ya udahlah kita bareng-bareng. Kita begitu. Nanti kamu akan mendekat sehasta demi sehasta sedepan. Kalau gitu kita balik. Bagaimana supaya mereka mendekat kepada kita sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, sejengkal demi sejengkal, sampai nanti masuk Islam seperti Pak Arom. Kita balik. Begitu. Silakan Mbak Natali, mungkin saya mau sampaikan. Ini gambarku jangan digedein sendiri, Bang. Oh iya.
bentar ya, sebentar. Silakan Mbak Natali, ada yang mau disampaikan? Oh ya, mungkin ya ada yang mau disampaikan kisi-kisinya. ini. Sebelumnya aku mau Apa itu? minta maaf juga sama Bang Arom ya. Karena memang selama kita diskusi mungkin ada kata-kata yang menyinggung gitu kan. Terus sebelum Bang Arom bersyahadat, jujur ya, aku pernah apa ya kalau orang Jawa bilang ngerasani ya. Pernah ngomongin Bang Arom juga gitu, pernah berprasangka buruk ke Bang Arom. Karena Bang Arom ini kayaknya mau mualaf tapi kok nunda-nunda gitu. Jadi dulu sempet aku berpikir negatif, kayaknya Bang Arom ini cuma manfaatin situasi lah untuk keuntungan pribadi lah apalah gitu Bang Arom. Mohon maaf ya Bang Arom ya. Dan alhamdulillah sih aku senang kalau Bang Arom ini sekarang Aman. udah benar-benar mualaf ya. Semoga istiqomah ya Bang Arom ya. Aku minta maaf beneran loh, soalnya bener waktu live aku sempat berprasangka buruk sampai-sampai aku sempat ngasih statement dia itu cuma ini aja mikirin duniawi jadi nggak mau mualaf gitu. Sempet aku pikir gitu ke Bang Arom. Maaf ya Bang Arom ya. Aman. Aman ya, alhamdulillah. Lanjut. Dimaafin ya, Terus? beneran ya, dimaafin ya. Lagi enggak? Dimaafin ya, kan dosa kita nggak ditebus Bang Arom. Jadi aku harus minta maaf ke orangnya juga. Betul. Ya, dimaafin ya, alhamdulillah, dimaafin. Ya ini lagi puasa-puasa ya. Oh ya, sekalian Gimana mengingatkan sih juga. caranya? Sekalian mengingatkan juga ya buat diri sendiri juga. Kita sebagai saudara ya, sesama muslim, muslimah ya. Selama bulan Ramadan ini kita kan memang sebagai orang beriman kita wajib berpuasa. Dan dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Tirmizi, sempat Nabi bersabda ya. Jadi siapapun yang selama bulan Ramadan dia nggak ada uzur tertentu, nggak ada sakit, nggak ada halangan-halangan tertentu yang syaratnya itu dibenarkan Allah, tapi dia dengan sengaja membatalkan puasanya, sengaja tidak berpuasa, itu maka tidak bisa diganti dengan satu hari pun atau bahkan dalam 1 tahun penuh dia berpuasa pun juga nggak bisa gitu untuk diganti. Nah bahkan di riwayat yang lain pun juga bahkan selama-lamanya pun dia nggak bisa menggantinya gitu. Nah jadi kita jangan sampai dengan sengaja ya, yang lagi nggak ada uzur, lagi nggak ada sakit, lagi nggak ada alasan apapun yang dibenarkan, terus kita tiba-tiba dengan sengaja meninggalkan puasa kita. Semoga kita semangat ya puasanya. Lanjut Kang Chan, aku nyimak. Iya, lanjut. Bang Dewa mungkin sampaikan Bang Dewa. Bang Dewa nih. Iya. Aduh, Apa kita ya? keren. Iya, Bang Dewa silakan. Paling banget jangan open cam, banyak yang kamar mandi ntar gimana. Baik. Ini memang banyak ya yang apa sih yang berprasangka buruk sama Bang Arom gitu ya pada awalnya gitu. Termasuk Dewa. Dewa sempet yang namanya negatif thinking. Tapi ternyata begitu Dewa kaji itu ya, lebih baik kita negatif thinking daripada positif hamil, nggak tanpa bapak. Ini bahaya juga, ya. Dan kisah Umar bin Khattab ini tadi yang Dewa dengarkan itu memang luar biasa ya. Sebentar. Ya. Kan kalau nonjok Nabi boleh, nonjok Dewa boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, mengenai soal Umar bin Khattab ini, Dewa kalau misalkan apa sih ngedengar kisah dia itu ya, Umar bin Khattab, itu merindingnya sampai ke dompet itu, kisahnya itu luar biasa memang. Karena kosong. Ya itulah sedih itu ya, isinya golok semua, isinya cuma selembar, gambarnya golok lagi itu Kang Chan, Rp1.000 ya kan, kalau Soeharto kan alhamdulillah gitu. Dan kisah menarik itu kan Nabi Muhammad itu setiap hari itu mendoakan kepada Umar bin Khattab. Karena pada saat itu memang Nabi Muhammad belum punya pengikut gitu kan. Pengikutnya belum cukup untuk menghadapi yang namanya Umar bin Khattab. Maka dari itu Nabi Muhammad tiap hari, tiap pagi, tiap malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan 2 orang Umar ini masuk ke dalam Islam, niscaya Islam akan kuat.
ini doa Nabi Muhammad. Dan doa Nabi Muhammad itu dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan. Nah, yang dikabulkan itu Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam, dia diwafatkan sebagai syuhada. Sementara Umar bin Hisam, dia mati secara kafir. Siapa dia Umar bin Hisam itu? Abu Jahal, si Bloon, si Dongo. Nah, ternyata itu adalah salah satu nubuatan juga. Bahkan ya, kalau misalkan kita mau berpikir gitu kan, yang mengajarkan Umar bin Hisam, yang mengajarkan Abu Jahal, itu adalah guru terbaik langsung baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad gagal. Apalagi Kang Chan coba. Kang Chan apalagi bicara sama Kristen, jangan dipercaya. Nabi Muhammad aja nggak dipercaya, itu kan, sama Abu Jahal. Apalagi Kang Chan, apalagi seorang Mahadewa yang jelas-jelas bisanya cuma buka celana dari dulu, nggak bisa. Tapi itu kembali lagi ke hidayah orang itu. Kita hanya menyampaikan, bukankah Allah itu membolak-balikan hati manusia. Jika Allah bisa mengubah siang menjadi malam, Allah bisa mengubah yang namanya cinta menjadi benci, benci menjadi cinta, dan Allah pun sangat mudah mengubah seorang pendosa menjadi ahli surga. Dewa pun percaya itu. Amin. Itu ya. Dan mudah-mudahan Bang Arom istiqomah lah ya. Istiqomah dalam menjalankan Islam. Dewa selalu mengatakan seperti ini ya Bang Arom ya. Kalau sudah menjadi Islam, belajar kisah inspirasi dari yang namanya sholat taraweh. Sholat taraweh itu bukan dinilai siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari tengah-tengah. Bukan seperti seorang Mahadewa, bukan seperti seorang Kang Chan yang jelas-jelas datangnya dari awal. Dan bukan juga seperti Bang Arom, ataupun bukan juga seperti Bunda Natalia yang jelas-jelas datangnya dari tengah-tengah. Tetapi makna dari sholat taraweh itu, siapa yang sanggup bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Itulah makna dari sholat tarawih. Makanya jaga selalu yang namanya keimanan. Jangan seperti Kang Chan, setiap malam jaga lilin. Nggak boleh itu. Nggak boleh jaga lilin. Iya, lilin. Kenapa Bang Dewa nggak boleh jaga lilin Bang Dewa? Karena kan Bang Dewa yang ngeliling. Yang kelilingnya Bang Dewa nih. Nah, ini Dewa udah taubat itu, udah taubat. Kemarin Dewa suruh keliling ya kan. Nah, Dewa bilang ke Kang Chan, Dewa sudah tidak mau lagi jadi ngepet gitu. Loh, emang kenapa? Kemarin itu Kang Chan, Dewa cerita Kang Chan, kemarin waktu Dewa mau mau kosrek-kosrek ke tembok, ternyata temboknya belum diaci, Kang Chan. Belum diaci. Jadi duit kagak dapet, pantat habis itu Kang Chan. Makanya Dewa isap. Gak ada benernya kalau Kang Dewa ini langsung merepet kemana-mana. Ampun gue. Aduh, Budana, Saya jangan mungkin- buka kamera. Ih. Saya mungkin nggak lama. Saya mungkin izin turun dulu karena memang saya Siap-siap. mau diskusi untuk di TikTok itu mau dialog. Ya, kalau saya berharap itu boleh ya naruh harapan kan Bapak kan. Mbak Arom ini seperti Kodonditan, seperti Ustadz Menachem Ali, seperti Mbak Natalia Mu'alaf yang dia tidak hanya mengkonsumsi kenikmatan Islam sendiri saja, tapi juga bisa membagikan kepada yang lain. Karena itu juga perintah Quran. Cuman Kalau saya Kang Chan, saya itu lagi nunggu ada yang ngajak diskusi offline. Itu aja nya. Pak Arom ini hubungi API Jabo, itu ada semacam grup kemarin, grup kecil difasilitasi, itu mudah sekali kita. Jadi nanti Pak Arom bisa ini, tapi bagus itu, alhamdulillah. Tapi minimum untuk dialog offline bagus itu. Jadi itu ya teman-teman sekalian, dikonsum, jangan hanya rakus sendiri. Islam itu nikmat. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa atmamtu alaikum, nikmati. Nah, nikmat. Waraditu lakum Islam Madinah. Itu yang dilakukan oleh para nabi. Dakwah itu ajaran nabi juga, ajaran Quran. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Cuma nanti dengan hikmah. Bagus tadi dengan ada metode yang ingin ditempuh offline dan lain-lain. Kalau terus yang kedua, betul. Berjamaah, jangan sendiri. Kalau sendiri ya repot. Selain repot nanti bisa diterkam. Ada dewa serigala. Berjamaah harus baik-baik. Terus kata Quran
ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Biasanya banyak sekali api-api yang men-trigger permusuhan, apalagi baru mualaf terus dan lain-lain. Mungkin dihindari yang begitu-begitu. Kita nyari aman saja. Berkumpul dengan orang yang soleh saya kira lebih aman. Begitu. Itu aja Bang Rom ya. Makasih sudah dinaikkan. Dan Bang Dewa. Chan, di sini aja. Dewa kan pengen dengerin saya mau debat. Iya, nanti dinaikin. Aja di sini. Naikin hotelnya. Ada yang ngundang. Di sini aja Kasihan. kita. Naikin hotelnya. Soalnya ini judulnya Mbak Natalia sudah Kang Chan. Apa-apa. Radio PS. Nah, Enggak, Pak. Memang dulu itu Buat ini nih. Dulu itu saya- Siapa moderator? dulu saya ketika masuk TikTok itu ya, rencananya mau jualan kan, jualan. Nggak taunya ada yang mau lihat Nabi Muhammad. Wah, aku kira dulu orang Syiah kan, karena saya tidak perlu waktu lama, di bawah 2 menit, ini Kristen. Habis itu sahabat akun, memang maksud saya memang untuk dialog. Saya hadir buat dialog dengan Kristen. Saya hadir untuk Mbak Natali, diskursus. ku jadiin momot ya Mbak Natali ya. Oh iya bang. Kok nggak bisa ya? Di follow ya. Kasihin lihat. Luar biasa ya Pak Aram. Gimana sih? Diskusi di sini aja Kang Chan, jangan kemana-mana. Oh boleh. Oh iya. Tahu. Oh ya yang Mbak mau Natali udah follow saya belum sih? udah dong. Oh ya yang mau ini ya lihat-lihat diskusinya Kang Chan, buat yang di TikTok yang ketinggalan banyak banget ya narasi-narasi diskusi Kang Chan, Bang Arom itu di YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah ya. Bisa mampir ke sana. Apa nama YouTube-nya Mbak Natalia? Natalia Iriani sama Hijrah Oh. Khadijah. Hijrah Khadijah pakai KH gitu. Iya. Hijrah bagus namanya, Hijrah Khadijah. Bisa Bisa orang lagi orang di-follow. bisa buat nama ya, karena gampang diingatnya ya. Hijrah Khadijah. kemarin sempat diganti namanya bukan itu Kang Chan. Apa? Satu Nggak tahun ada. orang yang punyanya begini, orang yang punyanya ini. Oh iya. iya, nggak ada yang benar nih. Namanya Saya sempat subscribe. katanya namanya sempat Nyonya Dewa. Tolong generasi. Mendadak mules ya wetengku, mules aku dengernya. Silakan ada tamu itu. Ini siapa ini? Baba. Iya. Pak dialog Pak. Kalau Kristen Pak. Banyak Mbak Natalia ininya ya, videonya ya. Mantap. Banyak. Mbak Natali itu banyak. Kalau hadis cuman begini ya, hadis nih. Idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, kita mati. Bang Dewa akan mati nanti dia. Kita semua akan mati. In qata'a amalu, akan terputus seluruh amalnya illa min salasin, kecuali 3 katanya. 1 apa salah satunya ada ilmu yang bermanfaat. Ini kalau videonya banyak begini terus jadi ilmu buat 8,6 ribu penonton, 3,3 ribu penonton. Luar biasa bener. 38.000, wah luar biasa. Selamat pagi Raden. Ini jadi amal soleh ini. 105.000. Ayo selamat pagi. Selamat pagi Bang Arom, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang Raden? Terutama saya mengucapkan selamat untuk Bang Arom ya, telah menjadi mualaf ya. Nah, yang kedua begini Bang Arom, mungkin para debater yang ada di sini ya. Saya sering nonton itu Mikana yang gimana yang suka ngerocos gitu kan, yang nggak mau kalah, yang egois padahal datanya nggak seberapa gitu kan. Saya mohon mungkin saya sekali bisa masuk ke room Mikana supaya bisa mendebat gitu kan. Kalau saya nggak punya modal lah gitu kan untuk melawan debat ya. Kang Saya juga Chan, nggak udah pernah naik ke sana Bang Raden sampai dia tahu nggak pakai celana katanya. Itu di PT. Bukan celana, bukan itu rok. Parah.
Ini Jadi ya kan nggak perlu santapan lagi. bagi Mikana. Santapan Mikana itu kan orang-orang yang awam gitu kan. Terus tadi malam kan ada si John itu, Bang John gitu kan. Tapi dia nggak ini ngeyel. Yang tentang ini kejadian apa tuh? Ya penciptaan Allah tentang 6 masa itu kan. Jadi sebenarnya saya maunya itu ini ya Bang Zuma gitu kan yang naik ke situ kan biar sama-sama. Bang Zuma juga kan keras gitu kan kalau ngomong kan. Mikana itu dengan Yoel ya kalau nggak salah ya Yoel itu ngerocos terus dia. Modalnya ngerocos doang padahal datanya nggak seberapa. Kalau dikejar-kejar Maksudnya terus dia gini. marah. Maksud saya Orang yang gini, umpamanya Bang. itu ditendang ya. Maksud saya gini Bang Raden, nyerocosnya itu menghina Nabi Muhammad kah atau gimana? Kalau menghina Nabi Muhammad biar saya yang naik. Iya dia kan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi gini. wabarakatuh. Ya. Dia kan mengatakan Waalaikumsalam. begini. Baik. Di dalam Al-Quran itu kitanya tidak ada satu nabi pun selain dari Nabi Muhammad yang menyembah Allah. Dia kan sekarang Tuhannya bukan Yesus lagi, Yahweh Tuhannya itu. Udah ganti Terus? Bang, 2006 ini udah ganti Yahweh. Dulu kan Yesus, Iya, sekarang nggak lagi. Saya tahu. Iya, saya tahu Bang Raden. Maksud saya, omongan ketika dia bilang di Al-Quran itu tidak ada nabi selain Nabi Muhammad yang menyembah Allah, yaitu efeknya apa sama kita? Yaitu biarin asumsi dia. Yang penting kan Nabi Muhammad menyembah Allah. Nggak ngaruh itu buat saya. Itu kan framingan dia ajanya. Itu kan data Nabi Isa sampah. menyembah Allah dalam Quran. Nabi Iya. seluruh nabi dalam menyembah. Saya tahu. Iya. Saya tahu. Semua nabi yang menyembah. Yesus juga menyembah Allah dalam Bible. Yesus menyembah Iya, Allah kita- dalam Bible. Tapi Alkitabnya udah diganti, tidak ada nama Allah di situ, tidak ada lagi. Yang ada Yahweh katanya tuh, Yesua. Iya. Iya, tahu. Saya kemarin sempat panas juga gitu kan, bikinnya naik saya sebentar. Saya hanya ini. Ini Pak Raden, jangan Pak Raden. diberikan kesempatan ya, gimana? Saya pun sudah pernah yang namanya kirim permintaan nggak dinaikin sama dia. Karena memang diskusi sama dia itu ibaratnya itu menuangkan air tawar ke air laut, tidak akan mengubah rasa. Cuma membuang waktu. Pada saat Bang Loading itu mempertanyakan mengenai soal tiang-tiang langit, dia katakan ada torpedo katanya di situ. Ternyata ada angin torpedo. Itu benar-benar Dewa ketawa geli itu benar masalah itu. Dan Dewa sih ingin menanyakan mengenai masalah ilmu sen. Kan kebanyakan dia berbicara mengenai masalah ilmu sen. Ketika Dewa pun bertanya kepada orang Kristen, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Ini ternyata bagian daripada ilmu sen. Dan ilmu sen ini jelas-jelas diprotes sama manusia dan diprotes sama YouTube. Karena binatang paling cerdik itu ternyata bukanlah ular. Binatang paling cerdik itu adalah rubah. Binatang paling cerdik. Tuluslah seperti merpati, ini pun sama, diprotes juga sama alam, diprotes juga sama manusia. Karena binatang paling tulus itu bukanlah merpati, tapi binatang paling tulus itu adalah lumba-lumba hidung botol dan guguk. Ya, jadi semuanya itu gagal di dalam kekristenan mengenai soal ilmu sennya itu. Seperti itu, ya. Nah, pada saat Dewa tertawa itu ngedengar itu aja, apa sih namanya? Angin torpedo katanya. Kenapa tiang langit bergoyang-goyang? Karena ada angin torpedo di situ. Dan Dewa pun pengen ya. Dewa pernah ketemu juga Kang Chan sama Mikana. Ternyata dia pakai jilbabnya itu salah, ya kan? Waktu Dewa lihat, wah ini pakai jilbabnya salah. Dewa bilang, ini pakai jilbabnya salah. Tutuplah aurat kata Dewa, nggak boleh seperti ini. Ya, yang penting celananya aja. Jilbabnya pakai yang benar, celananya buka kata Dewa. Dia seperti itu. Ada aja Bang Dewa. Nah, ini terakhir dari Dewa ya. Ada yang Gini. Hah? Pak, Bapak kan tidak punya yang namanya referensi atau apapun juga. Ini Dewa menawarkan menjual satu buku, Pak. Ini satu buku, ini sudah lengkap semua, Pak. Ada kurang lebih 200 halaman di sini. Dewa ada 200 halaman. Dewa fotokopi ini menghabiskan kurang dari 50.000.
di atas 40.000. Mau bayar berapa terserah, mau dilebihin boleh, mau dipasin boleh, nggak jadi masalah. Bahkan kalau ada yang WA ke Dewa, DM, Dewa, Mas Dewa, saya tidak punya uang, bisa nggak saya pengen miliki buku itu, saya pengen jadi apologet, silakan. Ini ya, ini bukunya, semua sudah Buku apa lengkap sama itu? Dewa. Tulisan Dewa, Kang Chan. Tuh Bang Dewa. Oh, mantap. Ya, Kenapa bisa dibesarkan kenapa sebentar, anggaran Kang dia, Arom? Besarkan dulu aja. suaranya ada suara Besarin aja Bang bocil. Dewa. Saya Iya. turun ini aja, kecilin aja yang papa. Tolong dipanjangkan dan Ah. besarkan. Nah, ini ya bukunya. Ini semua lengkap ya. Ini semua lengkap mengenai soal perbandingan. Tidak ada sama sekali hinaan. Tidak ada. Ini semua berdasarkan dalil, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan dari yang namanya Bible. Nah ini, Dewa kalau ada yang minat silahkan baca. Insya Allah semua paham kok ini. Ya, semua bisa menjadi apologet. Semua bisa menjadi Kang Chan, seperti Kang Chan, bisa luar biasa Kang Chan ini sekarang sebagai singa Allah. Nah, ini ya. Nah, silakan DM ke Dewa aja ya. DM ke Dewa, ada yang tertarik, Dewa tunggu. Ya, itu aja. Lanjut, besarkan Ya. lagi Kang Chan. Aku sebelum Kang Chan, sebelum aku turun, Oh iya, aku Tante mau Mika. nuntut janji ada 2. Kang Chan ngasih buku 1, Bang Dewa ngasih buku 1. Insya Allah Apa? Buka apa, woi? Aku last week one week again. I'm here, stay in Pare. I'm go to Jakarta. Please siapkan ya yang dijanjiin Kang Chan, yang udah aku bilang buku-buku tentang yang bisa pelajari. Bang Dewa juga 1 ya. Siapin. Siap, insya Aku Allah. jemput ke rumah masing-masing. Siap. Wow. Dewa juga bikin buku baru ini ya, Kang Chan ya. Bikin buku baru juga. Nanti pun mau Dewa kasih juga buku nikah sama Bunda Natalia. Ya, ya. Bang Arom. Bang Arom di Jakarta kan? Iya di Jakarta. Ya boleh lah ya, nanti kita meet sekalian ya. Boleh di ini ya, tapi di Jakarta Barat ya. Musik ini limit. Jakarta Barat ya. Oke. Limit Oke. noise musik. Aduh, siapa noise musik ini? Noise musik limited. loh, YouTube loh. Limit. Di mute coba, apa ditendang dulu gitu apa gimana? Di mute dulu. Iya, Tante Mika suaranya beda ya sekarang ya. Suaranya kok jadi maco Beda. gitu Tante Mika. Bukan Sekarang Kak, laki. nanti karena nggak bawa soundcard kan, ke sini sebulan mau belajar bahasa Inggris jadi nggak bawa soundcard gitu. Oh, Tante Mika ini aslinya suaranya maco ya, nggak au-au berarti ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nggak ada yang DM. Memang fotonya juga maco. Mantan copet. Ya naikin Bisa oten ya dah. lu Bang. Pengen denger Kang Chan nih, bener. Iya, Nggak ada. naikin oten lah. Coba ketik 01 lah kalau mau naik. Kayak Oten yuk. Nggak ada yang naik ini. Masa nggak ada 1 ekor pun oten di bawah? Nggak Oh, ada. Siapa? Ayah palingan nih. Ayah ini siapa nih? Ayah. Halo, Biar selamat Kang- pagi Ayah. Kang Chan aja digedein Bang Arom, jangan aku. Halo. 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 Selamat pagi Ayah. Aku turun Bang Arom ya, karena ini mau Ya, lanjut turun dah lagi. sini aja, di sini aja. Nggak, Sambil- mau masuk lagi kelas istirahat setengah jam aja Bang Dewa. Oh, Aku mau nanggapin si Chow komen, jadi apologet Islam harus jadi diri sendiri, jangan suaranya perempuan. Siapa lu? Udah itu aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua. Terima kasih atas doanya teman-teman. Kak Natali sehat selalu, Kang Chan sehat selalu, guruku dan sahabatku. Bang Dewa juga, Ya. semoganya Bang Arum tetap istiqomah. Bang Arum, insya Allah Sehat terus ya. mudah-mudahan Allah mempertemukan kita nanti di Jakarta. Aku ingin kali satu sah sholat sama Bang Arum. Satu sah. Itu aja permintaan. Saya yang Amin, amin. saya yang ngimamin nanti. Masya Allah, Allahu Akbar. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh.
Halo, selamat pagi Indosiomay. Halo, selamat pagi. Pagi-pagi